Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Aisyah Sekar, Anissa Zalfa, Dianur Fadila, Siti Maulida Asmarani, dan Tio Putra Gustian, yang insya Allah pada hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul Budaya dengan Perilaku Kognisi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama yaitu kognitif dalam lintas budaya. Kognitif diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Ini menurut Neisser tahun 1976. Dalam psikologi, kognitif ialah referensi berdasarkan faktor-faktor yang mendasari sebuah perilaku. Kognitif ialah salah satu hal yang berusaha mengungkapkan keunikan manusia. Pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu yang tidak terlepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu budaya menjadi konstruksi sosial. Sedangkan kebudayaan dalam arti luas adalah kreativitas manusia, cipta, rasa, dan karsa, pada rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas dalam arti luas untuk memenuhi kebutuhannya biologis, sosiologis, dan psikologis yang diseimbangkan dengan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan menurut lingkungan alam dan sosialnya. Jadi, kata kognisi atau kognitif ini pasti sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Tapi sebenarnya apa itu kognisi? Nah, kalau dalam segi bahasa, kognisi itu berasal dari bahasa Latin, cognoscere, yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kognisi, maka berkembanglah psikologi kognitif yang menyelidiki tentang proses berpikir manusia. Proses berpikir tentunya melibatkan otak dan saraf-sarafnya sebagai alat berpikir manusia. Oleh karena itu, untuk menyelidiki fungsi otak dalam berpikir, maka berkembanglah neuroscience kognitif. Nah, kemudian proses kognitif ini menggabungkan antara informasi yang diterima melalui indera tubuh manusia dengan informasi yang telah disimpan di ingatan jangka panjang atau long term memory. Kedua informasi tersebut diolah dan diingatan kerja yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan informasi. Tindakan dilakukan mencakup proses kognitif dan proses fisik dengan anggota tubuh manusia, jari, tangan, kaki, dan suara. Tindakan dapat juga berupa tindakan pasif, yaitu melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, saya Dea Nurfadila Priandini akan menjelaskan tentang faktor kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya. Yang pertama itu tentang kecerdasan umum, kedua genetik epistemologi atau faktor keturunan, yang ketiga itu cara berpikir, yang keempat perkembangan berpikir dan budaya, yang kelima relevansi budaya dengan perilaku kognisi, dan yang keenam itu kesimpulan. Kecerdasan umum itu pada tahun 1997, Van Vijver mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan 157 siswa putus sekolah menggunakan jenis tes kemampuan kognitif. Pertanyaannya digunakan untuk menyelidiki hubungan antara pendidikan dan kemampuan dengan menggunakan indeks dasar anggaran belanja pendidikan dan GNP berdasarkan sejumlah negara. Dia menemukan suatu hubungan positif kemakmuran suatu negara dengan perbedaan kemampuan dari suatu kemampuan berdasarkan suatu kelompok budaya dan juga berapa lamanya suatu pendidikan dilaksanakannya. Nah, penemuan berdasarkan Van Vijver mendukung objek dasar melawan adanya implantasi rasial. Perbedaan pengelompokan sejak lahir dapat mempengaruhi suatu lingkungan, lebih lanjut kondisi yang kondusif dalam perkembangan intelektual akan menjadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zalfaulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetik epistemologi atau faktor keturunan.
Genetik epistemologi ialah salah satu teori dari Jean Piaget yang isinya mengatakan bahwa adanya koherensi antara penampilan kognitif saat berbagai tugas diberikan pada seorang. Dalam teori selanjutnya, Piaget menerangkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor biologis, berada pada sistem saraf. 2. Faktor keseimbangan, berkembang disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Ketiga, faktor sosial. Keempat, faktor perpindahan budaya, termasuk di dalamnya pendidikan, kebiasaan, dan institusi. Yang akan menjadi fokus utama dalam bahasan genetik epistemologi ialah pembagian epistemologi yang terjadi dalam lintas budaya psikologi Piagetian. Psikologi Piagetian berkembang dari penelitian yang homogen menjadi heterogen. Penelitian lintas budaya yang menggunakan paradigma ekokultural membawa kesimpulan bahwa ekologi dan faktor budaya tidak mempengaruhi hubungan antar tahap, tapi mempengaruhi seberapa cepat dalam pencapaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sekar Humaira akan melanjutkan memaparkan materi tentang cara berpikir. Dalam pendekatan kecerdasan umum dan genetik epistemologi, cara berpikir seorang cenderung mengarah dalam aspek bagaimana daripada aspek seberapa banyak kemampuan pada kehidupan kognitifnya. Kemampuan kognitif dan contoh-contoh kognitif merupakan salah satu cara bagi sebuah suku dan anggotanya membuat kesepakatan yang efektif terhadap masalah yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mencari pola dari kegiatan kognitif berdasarkan asumsi universal bahwa seluruh proses berlaku dalam seluruh kelompok. Namun, pengembangan dan penggunaan yang berbeda akan mengarah pada pola kemampuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu perkembangan berpikir dan budaya. Berpikir kognisi adalah proses dasar psikologis manusia. Kognisi merujuk kepada proses berpikir yang meliputi bagaimana mendapatkan informasi, menyimpannya dalam otak, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Lalu, berpikir dan memformulasikan bahasa. Kognisi adalah proses berpikir manusia mulai dari pencarian atau seeking, penerimaan atau sensation, pemaknaan atau perception, penyimpanan atau storing, hingga penggunaan informasi atau using. Dari banyak penelitian tentang kognisi, dapat disimpulkan bahwa proses kognisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memaparkan mengenai tentang kesimpulan. Alhamdulillah teman saya telah menjelaskan mengenai materinya masing-masing. Tinggal saya menyimpulkan kesimpulan pada materi hari ini. Hakikat dari perbedaan yang ada di muka bumi yaitu agar manusia saling mengenal sesamanya. Adanya latar belakang budaya yang berbeda tentu akan dapat melahirkan perbedaan pemikiran. Namun demikian perbedaan pemikiran itu hendaknya tidak melulu menjadi suatu perdebatan di antara masyarakat. Perbedaan ini hendaknya menjadi kekayaan bersama dalam khasanah kebudayaan masyarakat dunia yang memang heterogen. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang bertanya, boleh diajukan di Zoom atau di WA grup. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.